Satu. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram di tanggal 26 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam merangkai ibadah atau ta'abudi kita kepadanya dengan doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas beberapa kaifiat atau tuntunan di dalam sholat yang mungkin hanya beberapa saja karena waktu juga. Yang pertama adalah terkait dengan duduk di dalam sholat. Lebih khusus lagi adalah duduk pada saat tasyahud. Kita kenal ada dua macam duduk. Pertama adalah duduk iftirash, yang kedua adalah duduk tawarruk. Apa itu duduk iftirash? Duduk iftirash itu adalah dengan cara menegakkan kaki yang sebelah kanan, kemudian membentangkan kaki yang sebelah kiri dan duduknya di atas kaki kiri. Itu adalah duduk iftirash. Bahasa kitanya duduk iftirash itu adalah duduk tahiyat awal. Yang kedua adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah dengan cara menegakkan kaki yang sebelah kanan. Jadi dilipat, Pak, kakinya, dilipat jari jemarinya, kemudian dengan cara memajukan kaki yang sebelah kiri, bahasa kita meherengkan kaki yang sebelah kiri, kemudian duduknya itu adalah di atas tempat duduk atau lantai atau di atas sajadah, atau kita menyebutnya adalah duduk tawarruk, itu duduk ketika tahiyat akhir. Nah, adapun yang selama ini lumrah kita laksanakan ketika tahiyat awal itu adalah duduk dengan iftirash, sedangkan tahiyat akhir duduknya dengan tawarruk. Ternyata duduk yang selama ini dipedomani itu adalah berdasarkan kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga para pengikutnya. Nah, nanti kita akan jelaskan dari mana Imam Asy-Syafi'i mendapatkan tata cara duduk yang seperti itu. Nah, terkait dengan duduk itu sendiri sebenarnya ada beberapa duduk lagi, Pak. Jadi bukan hanya tahiyat awal, bukan hanya tahiyat akhir, tetapi juga duduk di antara dua sujud, itu juga duduk di dalam sholat. Kemudian duduk ketika kita bangun menuju rakaat yang kedua, di situ juga kita ada duduk. Nah, duduk, dan itu betul-betul duduk, Pak. Bukan duduk hanya bebaya duduk, tetapi betul-betul duduk dengan sempurna. Dan itu juga adalah berdasarkan kepada contoh Nabi.
sebelum kita menuju rakaat yang kedua, duduk sebentar, kemudian setelah itu kita bangkit menuju rakaat yang kedua. Dan duduknya pada saat itu juga adalah disebut dengan duduk di dalam sholat. Terkait dengan persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya adalah di kalangan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa duduk di dalam sholat atau juga duduk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir itu adalah dalam keadaan semuanya tawarruk. Semuanya tawarruk berarti behereng semuaan. Behereng semuaan duduknya. Tahiyat awal behereng, tahiyat akhir juga demikian. Nah sebaliknya pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda, bertolak belakang dengan pendapat Imam Malik. Jadi wajar aja Pak, yang namanya para imam mereka berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang lumrah, biasa saja, karena ini adalah didasarkan kepada pemahaman fikih. Itu kan, fikih itu artinya pemahaman. Orang yang memahami disebut dengan faqih. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan karena kita yakin betul mereka juga mumpuni ilmunya. Tetapi bukan dalam artian kita terkotak hanya satu pendapat sementara kita menolak pendapat yang lain. Terkadang dalam satu praktek misalnya pendapat ulama A yang mendekati hadis Nabi, sementara yang lain berbeda. Maka itu para ulama mazhab pun mereka berkata, jikalau pendapat kami, teliti lagi pendapat kami, jikalau pendapat kami ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka silahkan kalian ikuti. Tetapi jikalau pendapat kami tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan pendapat kami dan kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau juga Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ikuti saja pendapatku, jangan ikuti pendapat yang lain. Tidak ada. Semuanya mereka sangat toleran dan mereka menginginkan kita umat agar meneliti kembali pendapat-pendapat mereka. Jadi jikalau pendapat kami bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan pendapat kami dan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak ada kewajiban hanya mengunggulkan satu mazhab dan menolak mazhab yang lain. Kadang-kadang dalam satu persoalan mazhab A yang ternyata pendapatnya berkesesuaian dengan hadis Nabi, dan mazhab yang lain mungkin pada saat itu belum mendekati apa yang tersebut di dalam hadis Nabi, tetapi di dalam kesempatan yang lain bisa jadi pendapat mazhab yang lain yang sesuai dengan apa yang tersebut dalam hadis Nabi, sementara yang ini misalnya tidak atau juga belum menyesuaikan dengan apa yang tersebut dalam hadis Nabi. Sehingga wajar ketika tadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat di dalam persoalan duduk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Jadi sebaliknya Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu semuanya dalam keadaan iftirash. Iftirash. Pendapat yang ketiga yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berbeda. Beliau menggabungkan di antara pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Beliau membedakan antara duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kata beliau, pendapat beliau adalah tasyahud awal itu duduknya dalam keadaan iftirash, sementara duduk tasyahud akhir itu adalah dalam keadaan tawarruk. Ternyata kalau kita teliti pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i ini, kita pertautkan dengan hadis Nabi SAW, ternyata lebih mendekati kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi SAW. Tapi bisa jadi dalam persoalan yang lain nanti pendapat imam yang lain yang ternyata lebih mendekati hadis Nabi. Nah, kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya. Beliau
pendapatnya adalah sama dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Pak. Jadi kalau tahiyat awal itu adalah iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Tetapi kalau sholatnya hanya 2 rakaat saja, sholat 2 rakaat apa aja, Pak? Subuh, kemudian tahiyatul masjid, rawatib, sholat malam. Sholat malam itu boleh 2, boleh juga 4. Kemudian sholat duha misalnya, dan sholat sunat yang lain. Nah, kalau 2 rakaat menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu adalah duduknya dalam keadaan iftirash. Kalau 2 rakaat. Nah, kemudian pendapat yang kelima adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat 2 macam duduk, baik itu iftirash atau juga tawarruk, dua-duanya diperbolehkan. Jadi sakahandak kita memilih, kadang-kadang misalnya iftirash, kadang-kadang tawarruk. Bahkan misalnya sholat yang 4 rakaat di tahiyat awal itu tawarruk, sebaliknya di tahiyat akhir itu iftirash, itu juga dipersilahkan. Kenapa menurut pendapat beliau seperti itu? Karena kata beliau semuanya diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh memilih mana duduk yang dia inginkan. Yang kada boleh itu kalau bersila. Nah, itu hanya kada malah lain. Kalau bersila itu dalam keadaan sakit, tidak bisa berdiri, maka boleh duduknya dalam keadaan bersila sholatnya. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, maka duduknya pada saat tasyahud itu tentu tidak dengan bersila. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sandaran oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang menyatakan tadi pada saat sholatnya 2 rakaat maka duduknya dalam keadaan iftirash. Apa hadis yang dijadikan sebagai sandaran, pegangan? Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wa kana yaqul fi kulli raq'ataini tahiyata. Adalah beliau, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqul itu berkata secara tekstualnya maknanya, tetapi maksudnya berdoa, mengucapkan doa. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa fi kulli raq'ataini, pada setiap 2 rakaat. Apa yang diucapkan Nabi pada setiap 2 rakaat? Yaitu adalah Nabi membaca at-tahiyat. Nah, jadi pada setiap 2 rakaat Nabi membaca at-tahiyat, berdoa at-tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahul yusra. Nah, pada saat Nabi at-tahiyat itu, apa yang dilakukan Nabi duduknya? Pertama adalah yafrishu rijlahul yusra. Nabi menghamparkan kaki yang sebelah kiri. Jadi kaki yang kiri diduduki, wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kaki yang sebelah kanannya, atau duduknya maksudnya dalam keadaan iftirash. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua yang juga dijadikan sandaran adalah dari Abdullah bin Zubair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, apabila beliau duduk, fi raq'ataini, pada 2 rakaat. Apabila Nabi duduk pada 2 rakaat, Pak, pada 2 rakaat. Iftarashal yusra wa nasabal yumna, maka beliau menghamparkan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Maksudnya duduk dalam keadaan iftirash. Ini hadis yang kedua yang dijadikan sebagai pegangan. Nah, 2 hadis ini, nanti ada hadis lain lagi, Pak. 2 hadis ini menyebutkan pada setiap 2 rakaat. Hadis yang kedua, jika duduk pada 2 rakaat. Inilah yang dijadikan sebagai alasan atau juga sandaran bahwa ketika duduk sholat yang 2 rakaat, maka duduknya dalam keadaan iftirash. Padahal hadis ini Pak, tidak juga menyebutkan secara terperinci atau juga spesifik bahwa sholat yang dilakukan Nabi pada saat itu adalah 2 rakaat. Bisa jadi sholat yang dilakukan Nabi 3 rakaat. Bisa jadi sholat yang dilakukan Nabi pada saat itu 4 rakaat. Karena apa? Karena penyebutan di dalam hadis ini pada setiap 2 rakaat. Tidak ada kejelasan misalnya pada saat itu Nabi mengerjakan sholat subuh, atau pada saat itu Nabi sedang mengerjakan sholat tahiyatul masjid,
atau sholat duha misalnya. Pada hadis ini hanya disebutkan pada setiap 2 rakaat. Apakah yang dimaksudkan itu adalah sholat yang 2 rakaat atau sholat yang 3 rakaat ketika di 2 rakaat Nabi duduknya dalam keadaan iftirash, atau pada saat itu Nabi sedang mengerjakan sholat yang 4 rakaat yang pada saat di 2 rakaat Nabi mengucapkan at-tahiyat dan duduknya dalam keadaan iftirash. Nah, jadi sebenarnya pendapat daripada apabila sholat yang 2 rakaat duduknya dalam keadaan iftirash sebenarnya itu masih bersifat umum, Pak. Jadi kalau hadis ini menyebutkan yang sedang Nabi kerjakan pada saat itu sholat subuh, selesai permasalahan, selesai persoalan. Berarti memang duduknya Nabi pada saat sholat subuh itu dalam keadaan iftirash. Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan hanya pada setiap 2 rakaat. Jangan-jangan pada saat itu yang dikerjakan Nabi adalah sholat yang 3 rakaat. Jangan-jangan pada saat itu yang sedang Nabi kerjakan adalah sholat yang 4 rakaat. Pada setiap 2 rakaat Nabi duduknya dalam keadaan iftirash dan Nabi mengucapkan at-tahiyat. Nah, di sini sebenarnya sebagai sanggahan. Kalau misalnya duduk yang paling benar, kalau sholatnya 2 rakaat itu adalah iftirash, toh di dalam hadis ini juga penyebutan tentang 2 rakaat itu masih bersifat umum, tidak spesifik menjelaskan bahwa yang sedang dikerjakan Nabi pada saat itu adalah sholat subuh atau sholat yang 2 rakaat. Nah, jadi masih ada sisi kelemahan kalau hanya mengatasnamakan hadis ini yang dijadikan sebagai sandaran atau penguat bahwa setiap yang 2 rakaat duduknya dalam keadaan iftirash. Kemudian hadis yang ketiga lebih umum lagi, Pak, dari Wa'il bin Hujur. Ra'aitu, kata Wa'il, aku melihat secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam hina, ketika jalasa fi shalah, beliau duduk di dalam salat. Kan duduk di dalam salat tadi kalau disebutkan ada beberapa macam. Pertama duduk di antara 2 sujud, itu juga duduk di dalam salat. Kemudian sebelum berdiri menuju rakaat yang kedua itu juga disebut dengan duduk di dalam salat. Kemudian tahiyat awal itu juga duduk di dalam salat. Tahiyat akhir juga demikian. Nah, jadi hadis yang disebutkan dari Wa'il bin Hujur ini masih bersifat umum. Adalah aku melihat, kata Wa'il, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat secara langsung Nabi SAW hina jalasa fi shalah, ketika beliau duduk di dalam salat, maka duduknya adalah dalam keadaan iftirash. Nah, iftirash. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebenarnya masih ada lagi hadis yang lain yang kalau kita amati itu lebih spesifik, Pak. Yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi diceritakan pada saat itu an Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Amr, an Atha bin Atha annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabin Nabi. Pada saat itu dia sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak kita nih misalnya menunggu datangnya waktu sholat Isya, lalu kita berpandir-pandiran, duduk-duduk. Pada saat itu Muhammad bin Amr bin Atha duduk bersama para sahabat-sahabat Nabi. Fadzakarna salatan Nabi, pada saat itu kami pun bercerita, mulai menceritakan satu sama lain tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid As-Sa'idi, berkatalah yang hadir pada saat itu ada salah seorang sahabat bernama Abu Humaid. Kata Abu Humaid apa? Ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Abu Humaid, paling hafal salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Humaid. Jadi Abu Humaid pada saat itu bukan sombong, bukan, Pak. Tetapi Abu Humaid ingin berbagi, ingin mengajarkan kepada yang lain bagaimana tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Humaid pun mengatakan, aku paling hafal salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai dengan akhir. Lalu Abu Humaid pun menceritakan, ra'aituhu, aku melihat Nabi secara langsung pada saat salat itu seperti apa? Idza kabbara ja'ala yadaihi hida'a mankibai. Apabila Nabi itu bertakbir,
maka beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua mangkib bahu. Dalam riwayat yang lain dari riwayat para sahabat yang lain disebutkan Nabi mengangkat tangan itu sejajar dengan kedua telinga. Jadi boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Tapi kadang-kadang kayak ini, Pak. Ini kadang-kadang entah dari mana nih. Jangankan di dalam hadis sahih, dalam hadis yang maudhu palsu kan kadang-kadang ditemukan kayak ini. Kenapa pian jadi salat kayak ini? Oh Jasidin, ini tahulah ada filosofinya. Oh, filosofi. Ini alif, ini lam, ini ha. Jadi seolah-olah salat itu mengangkat lafaz Allah. Padahal yang namanya salat itu kan berdasarkan contoh. Kalau tidak ada contohnya yang seperti ini, buat apa kita mengada-adakan? Jadi kalau ini hanya dari pendapat ulama saja, sementara tidak ditemukan hadisnya, maka tentu tidak valid bahasanya. Kalau kita bikin skripsi itu ada rujukan utama. Nah, kalau rujukan-rujukan yang lain itu hanya sekedar pelengkap saja. Kalau memang ini bertentangan dengan rujukan utama, maka yang ini dilemahkan, Pak. Yang namanya buku itu kan mengarang kitab, mengarang buku itu semua orang bisa mengarang kitab. Wah, ini kan banyak buku-buku yang beredar misalnya. Dengan hanya ISBN misalnya selesai jadi buku. Apakah di dalam buku itu valid kebenarannya secara mutlak? Belum tentu, Pak. Nah, belum tentu. Begitu juga kitab-kitab yang dikarang. Maka itu sesuaikan lagi dengan apa yang tersebut di dalam Al-Quran, sesuaikan lagi dengan apa yang tersebut di dalam hadis Nabi. Kalau sesuai, maka ini bisa kita jadikan sebagai referensi untuk menguatkan. Nah, jadi yang menjadi rujukan utamanya adalah hadis Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, maksudnya Al-Quran dan juga hadis Rasul. Kemudian yang namanya kitab, buku-buku itu adalah karangan kita, curahan daripada pemikiran kita, yang bisa jadi suatu ketika apa yang kita curahkan itu bertentangan dengan rujukan utama. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan sholat, maka sesuaikan dengan apa yang tersebut di dalam hadis Nabi. Jadi kalau Nabi menyebutkan dengan terbuka tangan, dengan membuka tangan, kemudian mengarah ke arah kiblat, maka inilah yang kita lakukan. Tidak ada nang imbah ini, Pak, ada pulang, Pak, digulung-gulung. Berapa kali kah? Oh, ke kanan lagi. Oh ya, kayak itulah. Ke kanan, batu ke kiri pula. Entah dari mana itu. Untuk kan kita putar-putar, Pak. Kemudian ada lagi, Pak, sebelum amin. Nah, sebelum amin, yang kayak ini ada ya. Oke. Kenapa? Jadi sebelah sini, Jasidin, ini kan ada hati. Hati itu bolak-balik, Jasidin. Maka itu ketika sholat supaya kita konsentrasi, tutupi hati. Ini kan mengada-adakan ibadah hanya berdasarkan kepada akal. Padahal Nabi letakkan di atas, di dada. Di dada, letakkan kedua tangan di dada dengan meletakkan tangan yang kanan pertama adalah di atas punggung, kemudian di pergelangan dan juga di atas hasta. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan boleh juga di atas punggung. Nah, boleh juga. Jadi seperti ini. Boleh juga dipegang, Pak. Maksudnya itu diikuti. Nah, diikuti. Ya, kalau yang di atas segini kada apa-apa, Pak. Tapi kalau yang ini, nah ini ya berlebih-lebihan. Nah, kalau kayak ini apa? Berlebih-lebihan. Jadi kalau masih di atas pusat, maksudnya di atas pusat di dada itu tidak mengapa, karena di dalam hadis itu ala sadri itu di dada, tapi bukan di atas dada. Bukan di atas dada. Kemudian ada lagi setelah waladdallin. Nah, sebelum amin, Robbi firli. Kenapa? Biar menambahi Robbi firli, karena diaminakan orang jan. Karena orang sama-sama amin, maka mustajab doa kita, Robbi firli. Nah, ini kan seolah-olah kita boleh menambah-nambahkan di dalam perkara ibadah sholat sesuai dengan keinginan kita.
kemauan kita, kehendak kita, hawa nafsu kita. Padahal yang namanya ibadah itu adalah munasiban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi mengucapkan waladhdallin, maka beliau pun amin. Barang siapa yang mengucapkan amin bersama aminnya imam, bersama aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Seperti itu hadisnya. Jadi tidak ada penyematan kata-kata di antara waladhdallin amin, kecuali hanya amin saja, Pak. Tidak ada disematkan kata-kata doa di tengah-tengahnya. Nah, kembali kepada hadis tadi, ra'aituhu aku melihat secara langsung Nabi, maksudnya hu-nya itu kepada Nabi, idza kabbara ja'ala yadayhi idza amankibai. Apabila beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Wa idza raka'a, apabila Nabi itu ruku, amkana yadayhi mirukbatai, maka beliau memegang lututnya dengan kedua tangannya. Jadi ketika kita ruku itu yang kita pegang adalah lutut, Pak, bukan batis di bawahnya. Walaupun panjang tangan pian, jangan nang dijapa itu di bawah batis. Yang dipegang itu adalah lutut kita, lutut, rukbah. Kemudian summa hasara zahrahu, kemudian beliau membungkukkan punggungnya bungkuk. Dalam riwayat yang lain disebutkan kepala ini tidak boleh terlalu ke atas, tidak boleh juga terlalu ke bawah pada saat kita ruku, tapi rata dengan punggung. Jadi kepala itu posisinya rata dengan punggung. Jadi orang bahari itu kalau diandak banyu, maka kada gugur banyunya. Nah itu dalam keadaan rata. Kemudian faidza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepala, maksudnya i'tidal, istawa hatta ya'uda kullu faqarin, maka beliau meluruskan sampai tulang belulang itu kembali ke tempatnya. Jadi kalau i'tidal, maka seluruh tulang belulang kita itu kembali ke tempatnya sebagaimana semula. Fa idza sajada, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud, wada'a yadaihi, maka beliau pun meletakkan kedua tangan, ghaira muftarishin wala qabidhima. Pada saat itu tidaklah dibuka tangannya pada saat sujud, tidak juga dikepal, tapi dalam keadaan sedang. Jadi tidak dibuka lebar-lebar misalnya pada saat sujud, tidak juga dikepal, tapi dalam keadaan yang sedang. Kemudian wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihil qiblah, pada saat itu kaki, jari jemari kaki beliau, kedua kaki, jari jemari kedua kaki itu mengarah ke arah kiblat. Jadi dilipatkan, Pak. Jangan bayi andak batis itu ketika sujud, tapi dilipat menuju ke arah kiblat. Maka itu jar guru kita bahari itu kan waktu SD dilajari sholat, ini nah dilipat bujur-bujur batis itu menuju ke arah kiblat. Kalau bisa ke lima jari jemari kita, kecuali kalau memang sakit kada kau melipat misalnya, maka tidak mengapa. Jadi jangan baandak kain lagi, apalagi misalnya kain ini aja nah. Jadi dilipat betul-betul. Wastaqbala bi atraf asabi' rijlaihil qiblah, jadi diarahkan jari jemari asabi' itu ke arah kiblat. Fa idza jalasa, nah apabila Nabi itu duduk, fi rak'ataini, pada rakaat yang kedua. Nah sama dengan hadis yang umum tadi, Pak. Apabila Nabi duduk di rakaat yang kedua, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, maka Nabi menghamparkan kaki yang kiri yusra, wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Maksudnya duduk dalam keadaan iftirash pada saat di rakaat yang kedua. Wa idza, nih ini lanjutannya adalah lebih jelas lagi, Pak. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan apabila Nabi itu duduk di rakaat yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan rakaat yang terakhir? Yang dimaksud dengan rakaat yang terakhir itu adalah setiap rakaat yang setelah itu ada salam. Itu namanya rakaat yang terakhir. Mau sholatnya satu rakaat, yang setelah itu salam, berarti sholat witir. Mau sholatnya yang 2 rakaat, yang setelah itu salam, atau 3 rakaat, atau 4 rakaat, atau 5 rakaat. Witir ada 5 rakaat, Pak. Kemudian atau 7 rakaat, witir juga boleh 7 rakaat, atau 9 rakaat, witir juga boleh 9 rakaat langsung.
Maka apabila itu berada di rakaat yang terakhir yang setelah itu salam, maka duduknya seperti apa? Qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Maka Nabi memajukan kaki, qaddam itu memajukan kaki yang sebelah kiri dan menegakkan kaki yang sebelah kanan. Lalu beliau duduk wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di lantai atau juga di tempat duduk. Nah, jadi duduknya bukan lagi di atas kaki kiri pada saat tasyahud akhir, tapi duduknya itu adalah di lantai. Nah, hadis riwayat akhrajahul Bukhari, ditakhrijkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab as-shalah, sunnatul julus fit tasyahud. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekalipun memang yang namanya tasyahud awal ataupun tasyahud akhir itu bukan menjadikan sah atau tidaknya sholat kita. Jadi sebenarnya baik pian hendak memilih duduk iftirash kah, pian hendak memilih duduk tawarruk kah, insya Allah sholat pian sah. Itu tidak menyebabkan batal sholat. Sekalipun misalnya kita di rakaat yang kedua misalnya hendak duduk tawarruk, di rakaat yang akhir ternyata kita memilih iftirash, itu bukan menjadi pembatal sholat, sah sholat kita, Pak. Jadi itu hanya masalah-masalah furu'iyah, bukan menjadi masalah yang pokok. Kalau kita salah duduk misalnya, seharusnya kan tadi di tasyahud awal itu iftirash, tasyahud akhir itu adalah tawarruk, ternyata kita terbalik misalnya duduknya, lalu batal sholat kita, tidak. Jadi itu tidak mempengaruhi batal atau tidaknya sholat kita. Tetapi sekalipun ini bukan menjadi pembatal sholat, kita ingin melakukan tata cara duduk sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Jadi ketika Nabi di rakaat yang kedua, maka Nabi duduk dalam keadaan iftirash. Pada saat Nabi berada di rakaat yang terakhir yang setelah itu salam, maka Nabi duduknya dalam keadaan tawarruk. Tawarruk. Jadi ternyata inilah yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Adapun yang setelah itu bagi sebagian daripada kaum muslimin ada yang mengambil pemahaman dari mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, lalu pada saat di rakaat yang kedua mereka duduknya iftirash, itu sebenarnya pilihan saja, silahkan. Tapi jangan sampai mengklaim ini yang paling sunnah. Nah, kalau klaim itu demikian, padahal hadis-hadis yang dijadikan sebagai sandaran itu juga masih bersifat umum, hadisnya tidak menyebutkan bahwa yang dilakukan Nabi padahal itulah sholat yang 2 rakaat. Nah, jadi sebenarnya walaupun ini tidak menjadi perkara pokok, silakan, tidak ada klaim bahwasanya inilah yang paling sempurna, inilah yang paling bagus, inilah yang paling sesuai dengan sunnah. Yang penting dalam hal ini kita melaksanakan sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang kita masih berada dalam koridor hadis Nabi, maka tentu dipersilahkan. Kemudian yang kedua, ketika kita berjamaah. Nah, ketika kita berjamaah, kalau seandainya imamnya duduk dalam keadaan tawarruk, kita yang berpendapat misalnya, aku Yasidin hendak mengikuti mazhab Hambali misalnya yang pada saat 2 rakaat duduknya iftirash, maka ketika sholatnya berjamaah, padahal ada hadis Nabi berbunyi innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti, Pak. Ini adalah pokok prioritas. Sementara tadi persoalan duduk itu bukan menjadi suatu hal yang utama. Maksudnya itu silahkan memilih, maka lebih utama bagi kita mengikuti apa yang dilakukan imam. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Jadi dengan menempatkan mana yang utama, nah inilah yang dilakukan ketika kita mengurutkan hukum. Jadi seperti ini ada hukum wajib misalnya, ini wajib, ini sunnah. Kita tidak boleh menempatkan hukum sunnah itu di atas yang wajib. Jadi wajib itu prioritas. Nah, begitu juga innama ju'ilal imam liutamma bi, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti, berarti ini prioritas, Pak. Bahkan ketika salah pun kita tidak boleh mufarakah. Kita tetap wajib untuk mengikuti imam. Nah, ketika nanti ingin berakhir sebelum salam, kita melakukan sujud sahwi bersama dengan imam.
Karena apa? Karena ada hadis Nabi tadi, inna maju ilal imam liutamma bi. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Maka ikuti saja imam. Tapi ketika misalnya sidin hendak sholat sendiri, misalnya sholat sunat, ya sidin memilih dengan duduk iftirosh, ya tidak masalah. Itu pendapat sidin. Tapi ketika berjamaah dilaksanakan, maka hendaknya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Terakhir, bagaimana tata cara kalau misalnya kita masbuk? Masbuk imam tahiyat akhir, karena setelah itu ingin salam. Sementara kita misalnya ada kekurangan masih 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat dan seterusnya. Bagaimana duduknya kita? Apakah duduknya dalam keadaan iftirosh karena kita belum salam, atau kita duduknya dalam keadaan tawaruk karena tadi hadis Nabi innama ju'ilal imam liutamma bih. Nah, kalau kita prioritaskan, maka lebih utama bagi kita innama ju'ilal imam liutamma bih. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti, Pak. Ketika imam itu mau salam di rakaat yang terakhir, duduknya dalam keadaan tawarruk, sekalipun kita masih ada tambahan masbuk 1 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya, maka kita juga mengikuti duduknya imam. Cuma jasidin aku kalau pindah salajur tak umpat salam juga betul. Nah, itu persoalan sidin berarti kan apa sidin kada ingat gitu. Itu permasalahan sidin. Kenapa sidin kada ingat? Harusnya kan konsentrasi bahwa sidin masbuk. Jadi memang kadang-kadang seperti itu, Pak. Kita umpat juga tawaruk padahal masih ada masbuk. Imam salam karena tadi pikiran ke lain, sakanya umpat juga salam. Nah itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.